Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat selalu. Apakah pada pagi hari ini ada yang sakit? Semoga yang sakit Pak Farid doakan sehat ya. Terus bagi yang sakit jangan lupa minum obat. Apapun obatnya harus diminum. Kalau bisa periksalah di puskesmas ya, jangan di rumah sakit. Kenapa Pak? Karena rumah sakit sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Banyak pasien-pasien COVID yang di rumah sakit ya. Tolong. Dan juga untuk keluar rumah jangan lupa pakai masker, 3M, jaga jarak, memakai masker, dan selalu cuci tangan ya. Itu ketika kalian sedang bepergian ke suatu tempat. Yuk, pada pagi hari ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajarannya yaitu bab ke-10 tentang beramal saleh dan berbaik sangka. Nah, ini yang akan kita bahas. Amal saleh itu nanti apa, berbaik sangka itu seperti apa, secara pengertian ayatnya dan juga penerapannya yang harus kita lakukan sehari-hari seperti apa ya. Ingat, kalian harus punya banyak amal saleh di dunia ini, karena tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah dan mencari amal saleh ya. Amal saleh itu nanti tujuannya untuk yang namanya menemani kita selama di alam kubur dan juga besok sampai akhirat. Itu namanya amal saleh ya. Berbaik sangka itu nanti ada pembahasannya sendiri. Yuk kita mulai materi pada pagi hari ini. Nah, amal saleh itu secara bahasa amal dan saleh. Amal itu perbuatan, saleh itu baik atau bagus. Itu secara bahasa ya. Diling-iling. Ini pengertian. Terus amal saleh secara istilah, silahkan kalian membuat yang namanya sebuah kalimat dari 3 kata ini. Perbuatan, ridha Allah, dicintainya. Silahkan 5 detik kalian buat kalimat ya. Sudah membuat kalimat? Kalau sudah, ini dalilnya dulu. Dalilnya adalah surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ya. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh. Terus apa lagi nih? Watawasaw bil haq, melakukan kebenaran dan juga selalu bersabar ya. Orang-orang tuh dalam kerugian sebenarnya, tapi kalau 5 hal ini ya, orang beriman, beramal soleh, mengerjakan kebaikan yang baik dan hak dan juga sabar ya. Syaratnya berilmu, syaratnya beramal saleh itu harus berilmu, jelas ya. Jadi kalau kita beramal soleh itu tahu, oh ini pantas untuk kita jadikan amal soleh ya. Tidak sembrono ya. Kita beramal soleh itu harus punya ilmu, ikhlas dan sesuai petunjuknya. Petunjuknya dari siapa? Dari Allah dan Rasulullah. Ikhlas ini sangat berat sekali kalau kalian tidak menerapkannya secara benar-benar ya. Ingat, 3 hal ini harus kalian praktekkan apabila amal saleh itu diterima oleh Allah
ya. Penerapannya amal soleh itu amal soleh kepada Allah, amal soleh kepada manusia, amal soleh kepada lingkungan. Silahkan kalian cari sendiri, ini contohnya ada di buku paket ya, bab ke-10 tentang amal soleh dan berbaik sangka. Silahkan kalian catat itu di buku paket, contoh dan pengertiannya di situ. Kalau saya sampaikan nanti takutnya salah, tapi dikit-dikit ya. Amal soleh kepada Allah itu maksudnya apa? Seperti apa contohnya? Contohnya adalah kita namanya harus sholat. Ya, sholat itu termasuk amal soleh. Terus beribadah, bermuamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah berhubungan antar sesama manusia. Ya, misalnya A dengan B itu saling saling tatap muka, saling bercakap-cakap, dan saling yang namanya tukar menukar ilmu, itu namanya muamalah ya. Terus amal soleh kepada manusia contohnya tadi ya, kita saling membantu. Misal ada yang kekurangan uang, atau mungkin ada yang utang sama temennya ya. Kalau utang sama temennya, kalau semisal kok tidak dikembalikan, anggaplah itu sebuah amal soleh kalian yang meminjamkan uang ya. Tapi kalau bisa pinjamnya itu jangan lebih dari 1.000 atau 5.000. Takutnya nanti ndak keterusan. Tapi ingat, orang yang minjem uang jangan terus-terusan minjem, nanti ndak manuh ya. Amal soleh kepada lingkungan contohnya apa? Contohnya tidak membuang sampah sembarangan ya, dan buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan buang sampahnya. Itu namanya amal soleh lingkungan. Nah, ini tadi yang sudah Pak Farid sampaikan ya. Ini silakan dibaca masing-masing. Disiplin dalam beribadah, terus berzikir, tawakal, dan ini tadi ya amal soleh kepada manusia, anak yatim, menjaga aibnya orang lain, menolongnya yang baik dan ikhlas. Tadi ya amal soleh itu syaratnya harus 3, berilmu, terus ikhlas, dan memenuhi memenuhi syarat tertentu ya. Terus senyum juga termasuk amal soleh ya, memenuhi hak-hak. Nih amal soleh lingkungan contohnya ini tidak menebang pohon dan mengganti pohon yang baru. Itu caranya ya, cara dan penerapannya seperti. Terus kita lanjut ke berbaik sangka. Berbaik sangka itu sama halnya dengan husnudon. Kalau lawannya husnudon berarti suudon atau berburuk sangka. Berbaik sangka dan berburuk sangka setelah istilah. Berbaik sangka itu meyakini dan menguatkan sisi kebaikan seseorang daripada sisi keburukannya. Itu berbaik sangka. Berburuk sangka adalah meyakini dengan adanya keburukan yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya bukti. Ingat, berburuk sangka itu lebih jelek daripada berbaik sangka. Berbaik sangka pada orang lain itu pahalanya besar. Tapi kalau berburuk sangka pada orang lain, itu pahalanya akan jelek, dan bahkan yang berburuk sangka kepada orang lain itu nanti dosanya yang diburuk sangka nanti akan mengalir kepada orang-orang yang berburuk sangka itu. Paham ya sampai sini ya? Dalilnya ini ya ayyuhalladzina amanu ibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum
ayyakulalah ma'ahihi maitang fakarihtumuh fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, ya, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau berburuk sangka. Karena sebagian dari purba sangka atau berburuk sangka itu dosa. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Orang yang berburuk sangka itu ibaratkan seperti memakan dagingnya saudaranya yang difitnah atau saudaranya yang diburuk sangka. Ya, itu adalah ciri-ciri orang yang jelek, ya, dosanya besar, dan nanti kalian bisa melihat dosanya seperti apa nanti di akhirat. Itu. Nah, penerapannya berbaik sangka itu adalah pada Allah, diri sendiri, dan orang lain. Ya. Nah, ini penerapannya. Selalu berhusnudzon ketika beribadah. Misal, ya, kita berdoa misalnya minta mobil, kok sampai sekarang kok belum apa-apa, belum dikabulkan. Kita berhusnudzon, mungkin Allah itu akan menggantikan mobil yang kita doakan itu biar sampai ke rumah diganti dengan yang lain yang lebih baik. Kita harus berhusnudzon dan semuanya sudah diatur. Ya, apa yang kita rencanakan itu belum tentu baik di mata Allah. Ya, kadang kita merencanakan hal-hal gini seperti ini, ternyata Gusti Allah berbeda. Nah, itu kita jangan bersuudzon sama Allah. Kita harus husnudzon sama Allah. Berbaik sangka kepada diri sendiri itu adalah optimis, tidak patah semangat, berorientasi ke depan. Itu orang lain. Nah, ini itu tidak ada rasa curiga, tidak mencari kesalahan, dan menjalin komunikasi yang baik. Ya, kalau orang kok mau pengen baik, itu harus menjalin komunikasi yang baik juga. Kalau ingin mendapatkan surganya Allah, apabila yang kita buruk sangka, misalnya kita berburuk sangka kepada orang lain, tapi orang yang diburuki sangka itu berbuat baik kepada orang yang berburuk sangka kepada kita, itu lebih baik dan itu pahalanya bisa surga. Ya, untuk tugas di bab yang beramal soleh dan juga husnudzon, yaitu tugasnya adalah mencari video di YouTube yang kreatif, ya, berdurasi 2-3 menit tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Memilih salah satu ini adalah nanti yang absen ganjil itu beramal soleh, sedangkan untuk yang berbaik sangka itu yang genap. Terus setelah dapat videonya dikirim ke link Google Form yang ada di deskripsi YouTube-nya Pak Fahri. Ya, saya tunggu tugasnya hari ini juga sampai jam 12 malam. Ya, besok akan saya lihat siapa saja yang belum untuk mengirim tugas tersebut. Terima kasih. Sekian. Wassalam.